dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayub 2 ayat 9, 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul bertekun dalam kesalehan. Bertekun dalam kesalehan. Kalau dikatakan bertekun dalam kesalehan, itu artinya kita tetap hidup benar atau taat kepada Allah dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Apapun peristiwa atau keadaan yang kita alami atau Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau dikatakan bertekun, tetap ada di dalam posisi, yaitu di dalam kesalehan, di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, hidup beribadah, memuji menyembah Allah. Inilah yang dikatakan bertekun dalam kesalehan. Saudara yang terkasih, ini adalah hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan rindu kita semua menjadi orang-orang yang bertekun dalam kesalehan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Ayub. Tokoh yang luar biasa. Ayub diuji oleh Tuhan Allah. Tuhan ingin menyatakan kebenarannya bahwa memang tidak ada orang seperti Ayub yang ada di dunia ini yang hidup saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang yang bertekun dalam kesalehan. Mari kita perhatikan. Ayub diuji dengan ujian yang begitu berat. Kalau kita perhatikan di ayat yang terakhir, ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ketika sahabat-sahabatnya datang, mereka diam karena mereka tidak tegar melihat penderitaan Ayub. Ini adalah penderitaan yang sangat berat. Selain Ayub menderita penyakit jasmani, bara busuk dalam hidupnya, dalam tubuhnya, tetapi sebelumnya dia sudah mengalami hal yang sangat berat. Semua ternak yang dimilikinya habis hilang. Lembu sapi, keledai-keledai, keledai betina, kambing domba, unta, beserta para penjaga ternaknya, semuanya mati kecuali yang melaporkan kepada dia. Apa yang dimilikinya, hartanya habis. Habis bukan karena kekeliruan atau hidupnya tidak benar. Habis karena Tuhan memuji dia di dalam kesalehan. Yang paling berat adalah kehilangan 10 anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan. Semuanya mati. Makanya saya bilang ini penderitaan yang sangat berat. Tidak ada orang seperti dia di bumi ini yang memiliki kebenaran penderitaan yang berat. Ujian yang kedua, serangan dari orang yang terdekat. Serangan dari orang yang terdekat. Saya bacakan ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jemaat Tuhan, kalau kita perhatikan latar belakang kejadian yang
keluarga Ayub, dan itu dirasakan istrinya memang berat, sangat berat. Jadi sebenarnya dalam pengertian manusiawi ini adalah hal yang wajar, tetapi menjadi tidak wajar karena dia meminta, menyarankan Ayub membutuhkan Allah dan supaya mati. Kalau hal yang wajar mungkin bisa menangis, Tuhan kenapa terjadi hal ini? Bukankah Engkau lihat kami keluarga yang beribadah yang takut akan Engkau? Kenapa ternak kami semua kami hilang, anak-anak kami yang sebelum mati? Tuhan, di mana keadilan-Mu? Di mana Tuhan kasih-Mu kepada kami? Apakah Engkau benar-benar mengasihi kami? Kalau ini pertanyaannya, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi istri Ayub melangkah begitu jauh karena apa? Dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau kita mengingat tidak berterima kasih kepada Allah, percayalah dalam praktik hidup kita akan bersungut-sungut, kita akan menggerutu, kita akan menyalahkan Allah, dan bahkan kita akan mencari hal-hal kami kita untuk menyalahkan keadaan kita yang bisa kita timpakan kepada orang lain, kepada keadaan, kepada apa saja. Itu otomatis. Kalau di dalam hati kita nggak ada rasa bersyukur, nggak tahu berterima kasih, lihatlah orang-orang seperti ini, orang-orang yang suka komplain, menggerutu, dan banyak kali alasan dalam hidupnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan ibadah atau melayani Tuhan. Amin. Perhatikan dengan baik. Serangan itu datang dari orang yang terdekat, istrinya sendiri. Seringkali kita menjadi lemah, tidak bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita karena orang-orang yang terdekat pada kita itu tidak mendukung kita, bahkan menyerang kita. Tuhan mah ringkas tu dari jalan tak usia ni, mulu kaya jauh budak bebek. Toh emang mulu suatu kali dia apa lah buai, dibuat Tuhan itu. Amin. Seringkali kata-kata yang semacam ini terdengar dan kita terima. Ini berarti, toh emang ibu terima tadi, walaupun tadi dia lain, walau mingguan, mereka turun minggu dalam pulau lain. Tunggulah semuanya dibatalkan. Kita masuk ke dalam jalur yang kedua, konsep yang kedua. Amin. Coba perhatikan. Saya ingin bacakan Matius 10 ayat 35. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini adalah firman yang disampaikan Yesus, disampaikan kepada murid-muridnya, disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. Seringkali yang menggoda, seringkali yang menghambat, seringkali yang merusak iman kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu bisa suami kita, itu bisa istri kita, itu bisa orang tua kita, itu bisa anak kita, itu bisa orang-orang yang mungkin lebih lagi jauh, yaitu apa? Sahabat-sahabat kita, teman kita. Istri Ayub menyarankan Ayub mengutuki Allah dan kemudian mati. Jadi ini adalah hal yang tidak benar. Ini adalah dosa. Istri Ayub belum terbuka mata rohaninya untuk melihat rencana Allah yang begitu indah, begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka, di mana Ayub mengerti akan hal itu. Karena dia tahu di balik penderitaan, di balik serangan-serangan yang datang, di balik peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, ada sesuatu yang besar yang mulia menanti untuk kita terima dan menikmati. Jadi jemaat Tuhan, saya bilang maaf bukan kata kita bodoh kalau dengan penderitaan ringan hati kita berlari. Artinya apa? Kita akan kehilangan berkat Allah, kita akan kehilangan kesempatan menjadi alat yang mulia untuk dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Kita, saya bilang, karena kita tidak bisa melihat kemuliaan yang begitu besar
Ayub sama dengan kita, manusia biasa. Seperti firman Tuhan di Yakobus, Elia sama manusia biasa seperti kita. Ayub tidak diciptakan menjadi manusia super. Ayub tidak diciptakan menjadi manusia yang kebal terhadap penderitaan. Ayub tidak diciptakan alat spesial yang berbeda dengan orang lain, yang degrinya, derajatnya lebih tinggi daripada manusia yang lain. Tidak, dia sama seperti kita. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ada penderitaan, ketika kita diuji, jangan lari. Justru harus makin dekat kepada Tuhan. Amin. Jangan lari. Kalau kita makin lari, makin lemah kita, makin terhilang, kekuatan kita tidak ada. Ayub bertekun artinya dia tetap menyembah Allah, dia tetap beribadah, dia tetap bersyukur kepada Allah walaupun penderitaannya sangat berat. Bisa kita seperti Ayub? Bisa. Karena apa? Roh Kudus sudah ditaruhkan di materai atas hidup kita. Allah Roh Kudus sanggup untuk mengubah hati kita, sanggup memberikan kita kekuatan, sanggup membuat kita bisa melalui setiap proses, setiap ujian, tantangan yang ada. Dan walaupun itu yang kadang seringkali sangat menyakitkan, tetapi Tuhan akan bekerja. Roh Kudus akan menolong kita dan kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Jadi jemaat Tuhan, makanya saya bilang Ayub tidak diciptakan menjadi manusia super. Ayub tidak diciptakan Allah menjadi manusia super sama seperti kita. Kalau Ayub bisa, pasti kita semua pun bisa. Syaratnya arahkan hati pikiran kita datang kepada Allah, supaya Roh Kudus menolong, memimpin, memberikan kita kekuatan. Paulus termasuk juga orang yang banyak penderitaan, tetapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ayub bisa, kita semua di tempat ini bisa. Amin. Amin. Ya, mungkin variasi penderitaan kita berbeda, tapi namanya sama, penderitaan, sakit penyakit, kehilangan uang, kehilangan jabatan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk penderitaan, hilangnya yang berharga dari dalam hidup kita. Ayub semua hilang kecuali istrinya dan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir, sebuah pertanyaan. Apa yang membuat Ayub bisa bertekun dalam kesalehannya? Apa yang membuat Ayub tetap hidup benar? Apa yang membuat Ayub tetap beribadah di dalam hati yang suci, yang tulus kepada Tuhan Allah? Apa rahasianya? Jemaat Tuhan, saya ingin membawa kita membaca kembali ayat ke-10. Mari kita baca. 1, 2 ayat. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan penggalan kata ini. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita hanya mau menerima yang enak-enak, yang menyenangkan hati kita, yang merupakan berkat? Tetapi kalau masalah penderitaan, hal-hal yang menyakitkan, kita tolak itu di dalam hidup kita. Ini pertanyaan yang disampaikan Ayub kepada istrinya untuk menyadarkan istrinya. Kita lihat istrinya tetap hidup dan bahkan dikaruniai anak yang cantik-cantik. Amin. Artinya apa? Ayub ingin menyadarkan, disadarkan istrinya. Puasa sebagai mengatakan, amin. Bigi maju, ibu maju. Godemi
dan kita di dalam pertolongan Roh Kudus mampu hidup benar berpegang di dalam kesalehan kita. Air memiliki penyerahan diri yang total. Saudara, supaya lebih kuat, ayat 1:20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub berkata, Tuhan, karena Engkau yang memilikiku, semua harta apa yang kumiliki itu berasal daripada itu punya. Silakanlah Tuhan, kalau Kau ingin mengambil, saya lepas, saya berani. Tetapi saya tetap memuji dan mengangkat. Makanya dikatakan terpuji, terpujilah Tuhan. Amin Tuhan. Jadi ini kuncinya. Jadi ini proses yang panjang. Tetapi kalau kita tidak mulai melangkah, kita tidak akan sampai di orang-orang yang bertekun dalam kesalahan kita. Kemudian coba perhatikan Filipi 1:9. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kebahagiaan, kasih karunia, kalau setiap kita orang percaya bisa menderita karena Kristus. Kita menderita karena kita benar. Kita menderita karena kita tetap bertekun dalam kesalehan kita. Itu adalah pujian kepada Allah. Amin. Jangan berpikir kalau menderita celaka. 12. Amin. Kalau kita dicipta Tuhan, berarti Tuhan ingin meningkatkan level kita. Tuhan ingin membentuk kita menjadi alat yang mulia. Tuhan ingin supaya kita siap dipakai, bukan hanya perkara-perkara kecil, tetapi perkara-perkara besar. Tuhan sediakan itu bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita diproses oleh Tuhan? Maukah kita menerima ujian, serangan dari orang-orang terdekat, serangan dari orang lain? Itu sebagai bagian proses pemurnian Allah di dalam diri kita. Saya membacakan 1 Petrus 1:7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Jadi ingat, kalau ada penderitaan masalah, jangan lari dari firman Tuhan. Tetaplah bertekun. Lihat di balik penderitaan ada sesuatu berkat yang besar. Ada rencana Allah yang mulia untuk setiap kita. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kenapa Ayub bisa bertahan dan terus bertekun di dalam kesalehannya? Karena Ayub mengenal Allah dengan benar. Roh hikmat dan wahyu itu dikerjakan Allah, dikerjakan roh Allah di dalam dirinya, sehingga dia mengenal Allah dengan benar. Ketika dia ada di dalam penderitaan, karena pengenalan yang benar, dia tidak lari, dia tetap bertekun karena dia tahu wujud dari penderitaan ini adalah berkat yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, firman ini berkata, kalau pengenalan kita benar, maka ketaatan, ketekunan kita semakin bertambah-tambah. Kecintaan kita kepada Tuhan akan bertambah-tambah. Dunia saja berkata, kalau tak kenal, ya tak sayang. Kalau pengenalan hanya sedikit, dia sayang kita pun kepada orang itu cuma sedikit. Tapi kalau pengenalan kita dalam, kita bersama di dalam suka dan duka, berjalan bersama, menanggung hal yang sama, saya yakin cinta kita kepada pasangan kita, cinta kita kepada orang yang bersama-sama dengan kita
Demikian juga, kalau kita mengenal Allah dengan benar, akan bertambah cinta kita kepada Allah, kepada firman-Nya, kepada hadirat Allah. Kita ingin terus menikmati itu di dalam hidup kita. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita bertumbuh, berproses menjadi orang-orang yang bertekun dalam kesalehan kita karena pertolongan Allah Roh Kudus. Ya Allah Bapa, sempurnakan firman ini, turunlah kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu, janganlah berikan kami kekuatan semangat yang baru, pengertian yang benar, supaya di dalam pertolongan Roh Kudus kami terus bertumbuh, berproses menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam ketekunan, bertekun dalam kesalehan kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam